Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Orang-orang tetua di kampung kita, kalau terjadi prahara pagebluk, ada wabah yang melanda di kampung kita, hatinya selalu prihatin, berpikir bagaimana supaya masyarakat ini selamat dari wabah yang melanda. Tiap hari prihatin, kalau malam jarang tidur karena memikirkan keluarganya, tetangganya, juga saudara-saudaranya supaya tidak terkena wabah yang melanda. Wabah yang melanda kampung kita pada waktu lalu setelah kemerdekaan kita sekitar tahun-tahun 50-an itu sangat tragis. Jadi kalau wabah itu datang, orang yang sorenya sakit paginya sudah meninggal. Sebegitu juga kalau paginya sakit, sorenya mati. Dan karena wabah yang melanda ini, orang-orang pada takut beraktivitas ke pasar, ke sawah, atau ke hutan untuk mencari kayu untuk memasak. Kalau dulu masih masak itu menggunakan kayu kering yang dicari di hutan. Tetua-tetua kita, orang-orang tua kita prihatin sekali dengan keadaan ini. Kalau orang-orang tua dulu, kalau ada keadaan seperti ini, mereka jarang tidur, bahkan sampai wabah ini berlalu. Kita mendengar cerita kalau hari ini di kampung kita ada yang meninggal, besoknya atau nanti malamnya atau sorenya bisa kampung sebelah ada orang meninggal. Persis seperti baru-baru ini corona yang melanda di negara kita. Banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan kita karena wabah corona ini. Orang-orang tua tiap malam melek, tidak tidur, begadang, itu bukan karena tidak bisa tidur, itu bukan seperti itu, tapi karena memang memikirkan nasib keluarganya, saudaranya, bagaimana caranya wabah ini berlalu dan tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Jadi tiap malam di pojokan jalan, di perempatan jalan, ini orang-orang tua kita yang terkenal prihatin nongkrong di situ. Ya semalaman, besok dilanjutkan pindah lagi ke tempat yang lain. Di perempatan jalan yang manapun mereka duduk di situ, entah apa yang dikerjakan orang tua kita di perempatan itu. Jadi menghabiskan malam-malam menunggu, entah menunggu apa yang akan lewat di situ. Karena biasanya orang-orang tua itu kan mempunyai firasat yang lebih tajam dibanding orang-orang muda sekarang ini. Apalagi orang-orang tua dulu banyak prihatin, banyak puasa, banyak melek atau tidak tidur, yang mendoakan anak cucunya, keluarganya, saudaranya supaya hidup aman, sejahtera, jauh dari penyakit. Jadi ketika nongkrong di perempatan jalan tiap malam itu tidak lupa ya, seperti orang kebanyakan di kampung
Namanya orang itu untuk mengusir rasa lelah, rasa ngantuk, biasanya ya mereka merokok itu pakai tembakau yang ditanam sendiri, diolah sendiri, karena memang dulu belum bisa membeli rokok, karena juga rokok waktu itu jarang sekali. Nah itu 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat, sampai beberapa hari lewat, tidak ada yang menyambangi orang-orang tua kita yang tirakat ini. Tapi seperti apa yang dirasakan orang-orang tua kita, tetap dia berkeyakinan bahwa wabah yang sedang melanda ini tetap akan bisa ditemuinya. Jadi kalau orang-orang tua kita ini berpikiran tidak seperti orang sekarang, seperti corona misalnya, itu dianggap aja itu penyakit biasa, penyakit medis yang ditimbulkan atau dibawa oleh virus corona. Tapi pikiran orang-orang kampung, orang-orang tua yang sering tirakat ini ada pikiran yang lain. Di samping seperti itu, pikiran orang tua mengatakan bahwa penyakit yang seperti ini, wabah yang melanda, tidak hanya masalah virus, tidak saja masalah virus saja, tapi ada hal-hal gaib yang mereka juga ingin tahu. Yang biasanya memang kalau wabah ini ada sesuatu hal yang gaib yang mengikuti bersamaan dengan lewatnya wabah ini. Ketika malam yang ditunggu, malam semakin sepi, masyarakat sudah pada tidur, dan karena memang juga suasananya itu senyap, karena kalau keadaan wabah ini lagi melanda di kampung-kampung, suasananya yang biasanya tiap harinya meriah, jam 10 anak-anak masih sempat nongkrong-nongkrong, ngobrol dan sebagainya. Kalau wabah lagi melanda seperti itu, sepertinya mereka enggan untuk keluar karena memang hawanya juga sudah menakutkan. Sepi sekali malam itu. Orang tua yang prihatin ini beberapa kali melepaskan asap rokoknya ke udara. Suasananya gelap karena waktu itu tahun seperti itu, tahun 50-an, ini di kampung-kampung jarang sekali ada listrik. Ketika sedang seperti jam 2 lewat, angin semilir datang dari arah pegunungan. Bintang-bintang tampak berkelip-kelip di angkasa, sementara bulan tua sudah di ufuk barat. Tiba-tiba dari kejauhan lewatlah sosok bayangan yang berjalan pelan. Orang yang ahli tirakat ini mengamati dari jauh sambil membaca doa-doa yang telah dirapalkannya tiap hari. Semakin dekat bayangan itu dan semakin dekat, nyatalah yang mendekat itu sesosok perempuan tua yang lagi menggendong guci atau gentong atau kelenting. Waktu itu guci atau kelenting ini adalah seperti gentong, tapi bentuknya lebih kecil, biasa digendong, dan itu untuk mengambil air bersih di sumur untuk memasak sehari-hari. Semakin lama nenek tua itu semakin dekat dan semakin dekat, dan nyatalah bahwa nenek tua yang menggendong gentong kecil ini itu melewati di depan orang tua yang tirakat ini. Makhluk yang lewat ini bukan lain adalah makhluk pembawa pagebluk yang mau mengambil nyawa di daerah di mana dia lewat. Ketika melewati di depan orang yang tirakat ini, orang tua tirakat mengatakan, sudah penuh, dengan bahasa, dengan kalimat itu
Si nenek yang melihat itu kemudian tetap saja lewat di depan orang ini. Tapi orang tua kita ini tetap mengucapkan kalimat itu. Sudah penuh, sudah penuh, sudah penuh. Sambil ngoyor pergi, nenek itu bergumam seperti jengkel. Sialan orang tua ini. Saya membawa gentong ini belum penuh, sudah dibilang penuh. Brengsek ini orang tua ini. Tapi dengan omongan yang jengkel itu, si nenek tetap berlalu dari depan orang tua kita ini menuju ke arah dusun di seberang. Malam berganti pagi, terdengarlah berita kalau dari dusun seberang yang semalam didatangi nenek pembawa guci ini ada orang meninggal. Sobat misteri dimanapun berada, itulah tirakat pada malam hari itu. Orang tua kita ditemui nenek-nenek yang membawa guci yang ternyata adalah simbol atau gambaran dari wabah yang mengandal waktu itu. Tetapi orang tua kita ini tidak berhenti sampai di situ. Tirakatnya, melek malamnya atau begadang malamnya itu tetap dilanjutkan sampai harapannya Pak Gebluk ini lewat. Nah, pada malam berikutnya, setelah jam 2 malam lewat, suasananya juga mencekam seperti kemarin. Sepi, bahkan melebihi sepinya kemarin. Pas mulai jam 2:30, dari jauh terlihatlah rombongan orang yang menggotong sesuatu. Diamatinya terus, ini rombongan apa ini? Kok banyak sekali orang yang menggotong sesuatu. Semakin dekatlah rombongan itu di dekat orang-orang tua kita yang tirakat ini. Semakin dekat dan semakin jelas. Rombongan itu mau melewati di mana si orang tua-tua kita ini sedang duduk nongkrong di perempatan jalan. Diamatinya rombongan ini ternyata ada 4 orang yang menggotong keranda mayat mau memasuki atau lewat di mana orang tua kita ini duduk. Tapi begitu melihat ada orang duduk di situ sambil merokok dan melepaskan asapnya ke udara berkali-kali, mereka tidak jadi lewat ke situ. Sebenarnya mau lewat, tapi ketika mau lewat di atasnya dengan terbang di atas kepalanya orang yang lagi tirakat ini, keluarlah ucapan dari orang tua kita ini dengan ucapan masih kosong, masih kosong, masih kosong, masih kosong, begitu. Dan itu diucapkannya berkali-kali. Mendengar ucapan masih kosong ini, si keranda rombongan yang memikul keranda mayat ini langsung mulutnya mengumpat memaki-maki orang tua kita yang mengucapkan kata-kata itu sambil berlalu meninggalkan dari hadapan orang tua kita ini, sambil berlalu pokoknya pergi. Dan perginya itu menuju ke kampung sebelah di ujung sana. Malam mulai berganti pagi dan pagi menjelang siang. Sekitar jam 8-an pagi terdengar kabar orang dari kampung sebelah yang mau ke pasar, yang lewat di kampung kita bercerita kalau di kampungnya saat ini ada orang yang meninggal karena kemarin sakit dan malamnya hari itu meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, apakah orang tua kita berhenti dalam tirakatnya, melek, tidak tidur di tengah jalan itu?
ternyata tidak, dan itu dilanjutkan terus menerus sampai wabah atau pagebluk ini berlalu dari kampung kita. Ternyata menurut gambaran orang tua kita, yang dikira kita ini adalah wabah biasa berupa virus, tapi kalau orang tua kita yang tirakat mengatakan di dunia yang lain bahwa virus yang melanda atau wabah yang melanda ini ada hal-hal misterius seperti pengalaman 2 malam kemarin dia duduk-duduk di perempatan jalan. Yang pertama, seorang nenek-nenek yang menggendong kuci, yang itu ditafsirkan kenapa dikatakan sudah penuh, itu sebagai simbol mengatakan kepada makhluk gaib ini bahwa yang digendongnya dalam kuci yang kecil itu sudah penuh arwah-arwah orang yang sudah mati, jadi tidak perlu lagi diisi oleh arwah orang-orang yang ada di kampung kita. Dan seterusnya, yang rombongan membawa keranda dikatakan sudah kosong, itu dengan harapan bahwa di tempat kita adalah kosong, tidak ada yang bisa diambil untuk dibawa masuk berupa arwah di keranda itu. Itulah sedikit gambaran dari keyakinan orang-orang tua kita bahwa wabah yang melanda ini, dibalik itu ternyata ada sesuatu yang gaib yang sebenarnya itu juga merupakan keyakinan yang tidak bisa dihilangkan. Apapun yang menimpa kita, di samping kita berusaha dengan medis, tapi dengan cara tirakat, berdoa yang sungguh-sungguh itu diperlukan juga. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.